Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di waktu duha kali ini insyaallah kembali kita berkumpul di salah satu rumah Allah yang mubarak. Insyaallah bersama-sama kita berkumpul dan kita bersama-sama belajar membaca ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan usaha ini kita mendapatkan ketenangan, kemudian para malaikat mencatat amal baik kita sebagai bekal kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama-nama kita di seluruh makhluk yang ada di sisinya. Yang terakhir, semoga kita mendapatkan rahmat, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kasih sayang itu sebagai sebab kita masuk ke dalam surganya. Masih dalam pembahasan kitab Arba'un An-Nawawiyah karangan dari Al-Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah telah berjalan bersama kita beberapa hadis dari kitab beliau ini. Insyaallah kita masuk pada hadis yang ke-tsalitsu wal ishrun. Hadis yang ke-23. Insyaallah. Sudah lama ya enggak ngaji ya. Baik. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa an Abi Asim wa an Abi Malik Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardi was salatu nurun wa sadaqatu burhanun was sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu wa mu'tikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Malik, namanya Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tuhur, bersuci itu adalah bagian dari iman. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah, alhamdulillah, itu kedua ucapan ini atau salah satu di antaranya adalah memenuhi antara langit dan bumi. Kata Nabi, salat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti, sabar itu adalah sinar, Al-Quran itu penolongmu, atau mungkin nanti jadi bumerang bagimu, musuh bagimu. Kata Nabi, setiap manusia itu pergi pagi-pagi sekali, dia menjual dirinya. Ada yang dia itu beramal untuk menjaga dirinya dari kebinasaan. Ada juga dia beramal yang menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Insya Allah kita akan mengambil beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Insya Allah faedah demi faedah akan kita ketahui. Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mencantumkan 42 hadis ini, menunjukkan hadis itu adalah hadis yang pasti memberikan faedah kepada kita dalam kehidupan ukhrawi, akhirat dan duniawi. Ya. Hadis ini banyak menerangkan tentang pertama ibadah zikir, kedua salat, ketiga sedekah, keempat interaksi kepada Al-Quran, terakhir adalah bagaimana kita beramal. Karena amalan manusia itu ada dua. Ada amalan yang bisa menghantarkan dia kepada surga, ada amalan yang bisa menghantarkan dia ke dalam neraka. Itu akhirnya. Baik, itu intisari pembahasan kita pada waktu duha kali ini. Sahabat yang membawakan hadis ini, ya Pak Imam Nawawi rahimahullah, itu membawakan nama beliau Al-Harith bin Asim. Kunyanya adalah Abu Malik. Tapi para ulama seperti disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah juga bahwa nama beliau ini diperselisihkan oleh sebagian ulama. Ada yang mengatakan namanya adalah Al-Harith, ada juga yang mengatakan selain itu. Tapi intinya bahwa beliau adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Abu Malik, kemudian Al-Harith ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Adapun perselisihan tentang para ulama tentang nama beliau itu tidak merubah tentang kemuliaan beliau sebagai seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, beliau mengatakan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pada pokok pembahasan kita, yaitu matan hadis. Kata Nabi, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru, kalau dia menggunakan tuhur. Tuhur itu artinya perbuatan, bersuci. Seperti berwudu, seperti mandi besar, seperti tayamum, itu at-tuhur namanya. Kalau menggunakan at-tahur, itu ya alatnya air untuk bersuci, air. Ya, itu namanya at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu merupakan bagian dari keimanan.
Baik, Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau membagi bersuci itu ada dua. Pertama, ada hissiyah. Hissiyah. Apa hissiyah itu? Nampak. Bersuci, membersihkan diri dari sesuatu yang nampak. Hissiyah, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasa. Ketika itu merupakan suatu kotoran, maka dibersihkan. Nah, itu hissiyah. Seperti seseorang apa? Di bajunya ada najis, maka dia bersuci di situ. Dia bersihkan. Ini hissiyah. Karena najis, air kencing misalnya itu ada bentuknya cairan, ada warnanya. Apa warnanya? Ya, itulah ya. Ada aromanya, ya kan? Aroma. Nah, itu hissiyah. Itu termasuk juga namanya at-tahur, bersuci. Berarti bersuci semacam ini adalah bagian dari iman. Kemudian selanjutnya juga ada bersuci dengan makna ma'nawiyah, tidak nampak. Ya, tidak nampak. Bersuci dari sesuatu yang tidak nampak, tapi hakikatnya dia membersihkan diri. Dari apa itu? Dari kesyirikan, dari sifat-sifat yang tercela. Ya, ini bersuci dengan model yang kedua, dengan makna ma'nawiyah. Maka para ulama dalam makna yang kedua ini, ya, kita harus perhatikan. Di antara mereka ada yang menamakan ketika kita ingin bersuci dari dosa, perbuatan maksiat, kesyirikan, itu ada yang namanya takhliyah. Takhliyah itu membersihkan. Ada yang namanya tahliyah, menghiasi. Takhliyah pakai kha, itu apa? Membersihkan. Iya. Kemudian ada namanya tahliyah. Tahliyah itu menghiasi. Ibaratnya kita ini, kita harus suci dulu, bersihkan dulu apa? Hati kita. Karena hati ini tempatnya apa? Semuanya. Kesyirikan ada di dalam hati. Ketika berbuat, ya kotoran itu ada di situ. Kemaksiatan ada di dalam hati. Ketika itu bermaksiat, kotorannya ada di situ. Jadi semua dosa itu apa di dalam hati. Maka ada yang namanya apa? Takhliyah, dibersihkan dulu, disucikan dulu. Baru kita menghiasinya, namanya tahliyah. Ya. Hati itu adalah ruangnya, sedangkan amal itu adalah hiasannya. Bisa dipahami? Hati itu ruang untuk kita beramal, tempat untuk kita menempatkan amal ini. Ya, amal itu hiasan. Nah, kalau kita ingin menghiasi atau kalau kita ingin beramal, amal soleh di sini, maka kita harus membersihkan ruang-ruang untuk menempatkan amal ini, hati. Makanya ada yang dinamakan dengan tasfiyah wa tarbiyah, takhliyah wa tahliyah. Itu penting. Makanya Nabi mengatakan at-tahur, bersuci itu bagian daripada iman. Ya, maka ini penting. Ya, sebelum kita beramal, kita harus mentakhliyah hati kita terlebih dahulu, mensucikan hati. Ya, ibarat kita mau menghiasi ruangan masjid ini, tapi masih banyak kotorannya. Kotoran masih berserakan sana sini. Kita ingin hiasi, ya tidak akan indah.
tidak akan indah. Mungkin saja nanti hiasan yang kita ingin hiasi di sini itu akan menjadi suatu kotoran kembali. Ya. Kenapa? Karena ruangnya belum siap untuk menerima hiasan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin beramal, misalnya amalan sholat, amalan puasa, ingin bersedekah, tapi masih ada di situ kesyirikan, misalnya, hancur itu semua. Bukan menjadi pahala, tapi malah menjadi sebuah dosa. Ya, maka di sini perlu yang namanya apa? Ya, takhliyah wa tahliyah, pembersihan dan penghiasan. Nah, ini makna daripada at-tuhuru syatrul iman. Baik. Bisa juga dinamakan juga dengan bersuci secara hissiyah tadi. Bersuci bagian daripada iman. Terkadang iman itu bermakna salat. Bermakna salat. Ya, karena dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, penduduk Madinah ini ketika mereka melaksanakan sholat, kemana mereka menghadap? Bukan ke Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah, tapi asalnya dari mana? Ke Baitul Maqdis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah pun ikut sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Setelah 6 bulan maka turunlah ayat untuk apa? Untuk menghadapkan kiblahnya itu ke Masjidil Haram. Nah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana para sahabat-sahabat, teman-teman kami yang duluan meninggal dunia, sedangkan sholat mereka itu menghadap Baitul Maqdis? Apakah diterima tidak sholat mereka? Ataukah berdosa tidak sholat mereka?" Maka turunlah ayat, ya, wa ma kana Allahu liyudhi'i imanahu. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Iman di sini kata para ulama, Allah tidak menyia-nyiakan sholat mereka. Artinya sholat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kata iman di sini maknanya apa? As-sholat. Maka sehingga Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Sholat itu adalah bagian daripada bersuci itu adalah bagian daripada sholat. Betul. Ya, seorang yang ingin sholat tidak akan sah tanpa dia bersuci. Bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Ya. Tahu, bersuci dari hadis, bersuci dari hadas. Apa beda antara najis dan hadas? Hah? Ada zatnya. Kalau hadas nggak ada zatnya. Hadas perbuatan. Junub. Nggak kelihatan. Perbuatan. Benda. Ya, hampir ya, insyaallah. Baik, najis itu adalah zat, benda. Kalau hadas itu sifat. Sifat itu nggak kelihatan, tapi ada. Misalnya seorang itu sifatnya apa? Dermawan. Kelihatan sifat dermawan itu benar. Apa namanya? Sifatnya. Cuman bagaimana dermawan itu? Nah, abstrak kan begitu ya. Baik. Artinya berbeda antara hadas dan najis. Baik, ini masalah at-tuhuru syatrul iman, memenuhi mizan, timbangan. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa nanti amal kita pun akan ditimbang di atas timbang. Mengapa kita memuji Allah? Ya, karena kemuliaan sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kemuliaan sifatnya, Allah itu punya sifat, nama-nama dan sifat.
Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang semua nama itu adalah husna. Inna lillahi asmaul husna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Husna itu adalah ghayatul hus, puncaknya keindahan. Jadi kalau kita ingin cari nama, nggak usah pusing-pusing. Tinggal ambil di antara nama-nama Allah itu, ya, tinggal tambah saja Abdun, kan begitu. Apa contohnya nama Allah? Ar-Rahman, Abdurrahman. Ya, Ar-Rahman ini adalah nama yang paling indah. Jadi kalau pengen cari nama, itu nggak usah pusing-pusing. Pengen cari nama yang tidak ada di muka bumi ini. Akhirnya apa? Menyulitkan diri. Nama Allah itu ada berapa? Yang Allah kabarkan kepada kita 99. Anak kita cuma 3. Pusing 7 keliling, 7 pekan kita cari nama itu. Ganti sana, buka sana, tanya sini. Nah, itu menyusahkan diri. Tinggal ambil namanya. Nama Allah itu semuanya Al-Husna. Ya. Indah kalau dipanggil misalnya, ya kan? Ya, Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul siapa lagi? Abdul Rauf, Abdul Ghafur. Ini semuanya namanya, subhanallah. Ustaz, sudah banyak Ustaz. Orang tidak masalah, ya kan? Nggak masalah, sudah banyak. Di masa para sahabat, nama Abdullah itu banyak banget. Iya. Siapa saja contohnya? Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Az-Zubair, Abdullah bin Ada. Abdul Muthalib. Itu Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Ada ya? Iya. Ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak Abdullah. Abang mereka, udah Ustaz, udah kebanyakan. Enggak. Ya. Itu namanya indah. Siapa tahu dari nama itu betul-betul tercipta. Dari nama itu adalah sebuah harapan kita. Nama anak saya Soleh, supaya dia menjadi soleh. Makanya Nabi SAW ketika para sahabat datang menemui beliau, kenalan, Mas Muk, siapa namamu? Ya, kata Abu Hurairah, Abdus Syam, namaku adalah hamba matahari. Bal Abdurrahman, ganti dengan Abdurrahman. Ya, ada juga namanya Abdullah bin Amr ibn As. Kononnya Abdullah ini namanya Al-As. Apa Al-As? Artinya apa Al-As? Orang yang bermaksiat, kan gitu. Al-As. Nabi ganti dengan Abdullah. Makanya nama beliau itu adalah Abdullah bin Amr ibn As. Kakeknya yang bernama As. Iya, jadi mengganti nama itu disyariatkan kalau memiliki makna yang apa? Kurang baik. Tapi jangan mengganti karena anak ini sering nangis, kan gitu ya. Keberatan nama kata orang dulu. Sering sakit panas. Loh, ganti nama. Ini enggak keberatan nama, ini nama titelnya Abdullah, ini keberatan banget nih. Ya. Dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu mengganti nama itu karena memiliki makna yang kurang baik. Ya. Jadi subhanallah, itulah sebab kita harus memuji Allah. Karena Allah itu memiliki nama-nama yang paling indahnya. Puncak keindahan nama adalah nama-nama Allah. Ya, kalau kita ingin nama anak kita adalah nama yang paling indahnya, pilih nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sebab kita memuji Allah. Karena apa? Kemuliaan nama-namanya. Kemudian kemuliaan sifat-sifatnya. Apa sifat Allah contohnya? Maha penyayang. Ya, kalau mau cari sifat Allah, ya setiap nama itu pasti punya sifat. Jangan usah pusing-pusing. Ya, Ar-Rahman, Maha Penyayang. Ar-Rahim, Maha Pengasih. Maha Penyayang, sama aja ya. Apalah, Al-Ghafur, itu sifat-sifat Allah semua itu. Setiap nama pasti mengandung sifat yang sempurna. Ya, oleh karenanya inilah ya, mengapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
Karena Allah itu memiliki kemuliaan terhadap perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatan Allah itu contohnya? Apa tadi? Hah? Menciptakan. Ya, subhanallah. Allah menciptakan makhluk itu ada hikmahnya semua. Ya, Allah menciptakan mata di depan. Adapun belalang di mana matanya? Hah? Di pinggir ya. Tapi kalau belalang itu melihat, itu rabun matanya. Sehingga dia kalau ditangkap kan mudah kan? Begitu kan? Nah, ini diibaratkan oleh para ulama. Jangan seperti mata belalang. Punya mata tapi tidak melihat. Kurang jelas penglihatannya. Ya, punya mata besar dia. Tapi subhanallah, kurang penglihatan, nggak jeli melihat keadaan, melihat situasi, kan begitu. Nah, hendaknya kita begitu. Ya. Kalau mata kucing, subhanallah, gelap saja bisa melihat dia, kan gitu ya. Ya. Masing-masing punya apa? Penciptaan yang berbeda-beda. Baik. Jadi semua perbuatan-perbuatan Allah dalam menciptakan, dalam memberi rizki, dalam mentakdirkan, di dalam memberikan hukum. Nah, ini kita harus apa? Kita harus memuliakannya, menerimanya. Dengan sebab itu kita memujinya. Itulah 3 sebab apa? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama tadi apa? 1, karena Allah itu memiliki kemuliaan namanya, kemuliaan sifatnya, kemuliaan perbuatan-perbuatannya. Kan begitu ya? Baik. Yang kedua, kita memuji Allah itu karena kenikmatan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Baik, pertama, kita ini kalau memuji Allah itu banyakkan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kalau kita dapat uang, subhanallah, alhamdulillah, kayak begitu. Jarang kita memperhatikan subhanallah, nama-nama yang indah, cipta-ciptaannya yang maha indah, kan begitu. Jarang kita memujinya. Tapi kalau dapat nikmat, dapat rezeki, baru kita alhamdulillah. Ini kurangnya kita. Mau muji ketika ada sesuatu dulu. Tapi pujian bagi Allah tidak begitu. Harus kita ketahui tadi, kemuliaan Allah itu kemuliaan namanya, kemuliaan sifatnya, kemuliaan hukum-hukumnya yang senantiasa terus berlaku kepada makhluknya. Itu pun harus kita puji. Ya. Kemudian yang kedua, kita memuji Allah itu karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hambanya. Makanya ketika kenikmatan itu datang, kita memuji. Kenikmatan yang paling besar itu apa sih? Hah? Hidayah. Hidayah. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Salah satunya adalah hidayah, betul. Hah? Apa? Kenikmatan yang paling besar itu adalah kenikmatan kehidupan. Ya betul. Hidayah merupakan hidupnya hati. Tanpa hidayah kita akan mati hati kita. Ya kan? Kedua, hidupnya jasad. Kan begitu, itu nikmat yang terbesar. Oleh karenanya, ketika kita bangun tidur, apa yang kita baca? Hah? Memuji Allah kan? Itu nikmat yang besar. Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Yang apa? Yang alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkanku setelah
mematikan. Subhanallah, kalau kita tidur itu kan nggak ingat apa-apa, ya, karena orang tidur itu mirip dengan mati, ya kan ya. Ada persamaannya. Apa persamaan mati dengan hidup? Nggak sadar. Satu, orang tidur nggak sadar. Dia mau dikerjain, nggak sadar. Mau diomelin, mau ngomongin, nggak sadar. Kalau mati, sama. Kita mau ngomel orang mati, sama. Persamaan kedua, sama-sama apa? Menjem matanya, ya. Orang tidur menjem. Ada orang matanya begitu. Tapi kebanyakan orang tidur itu menjem matanya. Orang mati pun demikian. Baik, orang tidur, kalau dibangunkan dia bangun. Kalau orang mati, nggak bangun nanti Allah yang membangunkan. Iya, jangan gaduh. Orang mati itu hanya sekedar tidur sejenak dia. Ya kan? Nanti ketika Allah bangunkan melalui suara sangkakala kedua dari sangkakalanya, bangun dia. Yang namanya dinamakan dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Subhanallah. Nah, nikmat yang terbesar itu apa? Kehidupan. Ya, nikmat terbesar adalah kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala beriringkan, ya, kasih sayang Allah itu dengan surat Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman 'allamal Quran. Al-Quran itu untuk menghidupkan apa? Hati. Subhanallah. Khalaqal insan. Allah ciptakan manusia. Berarti Allah hidupkan, kan? Dua nikmat yang terbesar setelah Allah berikan kasih sayang kepada kita. Ya. Maka subhanallah, ketika kita bangun tidur, berarti kita berikan kesempatan kembali oleh Allah untuk kita hidup, untuk kita memperbaiki diri, untuk kita menyelesaikan masalah yang belum kita selesaikan. Ya kan begitu. Karena kita ini tidur, masih banyak di belakang-belakang urusan kita kemarin belum selesai. Allah berikan kepada kita apa? Kesempatan kembali. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada sebuah riwayat, ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menciptakan manusia pertama, Nabi mengatakan lamma khalaqal adama, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, ya, lalu Allah wa nafahu fihi ruh fi ra'sihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tiupkan ruh itu kena pas kepada kepalanya Nabi Adam. Nah, ini berarti apa? Allah meniupkan ruh itu pas di kepala Nabi Adam. Tiba-tiba Nabi Adam ketika sudah hidup dengan ruh itu, atosya, bersin. Jadi manusia pertama siapa yang bersin? Nabi Adam. Ya. Lalu Nabi Adam mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengajari Nabi Adam untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Berarti apa yang diucapkan oleh manusia pertama? Apa itu? Kalimat apa itu? Pujian. Menunjukkan apa? Kehidupan ini adalah nikmat yang terbesar. Jadi kalau antum, aku kayaknya nggak pernah diberi rezeki, nggak pernah diberi nikmat ini. Oh, antum hidup itu nikmat yang terbesar, kan gitu. Bisa bicara ngomong kayak gitu, nikmat yang terbesar. Coba antum kalau nggak bisa berpikir, jadi majnun kan gitu. Nah, terkadang kita, masya Allah, ya, orang yang tidak pernah bersyukur itu orang yang tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti kehidupan kita ini apa? Syukur. Karena berlalu lalang nikmat ini banyak sekali. Terkadang kita tidak sadar karena angkuhnya kita, karena kurangnya mengenali Allah, kurangnya mengenali nikmat Allah, sehingga apa? Banyak kita apa? Kufur terhadap nikmat. Makanya kita hidup kita nggak berkah. Waktu berlalu begitu saja tanpa ketaatan. Uang berlalu itu saja tanpa kita simpan. Kan begitu? Karena kita nggak pernah bersyukur, kurang syukurnya kepada Allah. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalian bersyukurlah kepada Allah
jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi subhanallah. Adam alaihissalam ketika pertama kali hidup bersin, beliau mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini syariat. Ya, manusia pertama bersin mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah. Lalu Allah mengajari, Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya, yarhamukallahu ya Adam. Ya, semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Yang keluar dari lisan pertama kali oleh Nabi Adam, manusia pertama apa? Ungkapan pujian kepada Allah. Yang didengar olehnya pertama kali apa? Bahasa apa? Bahasa rahmat atau kasih sayang yang diterima oleh Nabi Adam. Subhanallah. Maka kata Nabi SAW ketika mengentari kejadian ini, maka Nabi mengatakan rahmat Allah itu mendahului murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Itu dua sebab ketika kita memuji Allah. Pertama tadi karena kita mengakui kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, indahnya namanya, ya, sempurnanya sifatnya, indahnya, adilnya hukumnya, ketentuannya. Dan yang kedua, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita tanpa batas. Iya. Baik. Ini yang pertama. Alhamdulillahi tamlaul mizan. Makanya kalau kita mengucapkan alhamdulillah, mendapatkan nikmat, mendapatkan anugerah, lalu kita ucapkan alhamdulillah dengan betul-betul keluar dari hati rasa syukur kita kepada Allah. Ketika misalnya melihat sesuatu yang besar, indah, mendengar nama yang indah dari Abdullah misalnya, kita ucapkan alhamdulillah, segala pujian. Mendapatkan ujian, alhamdulillah. Ya, ujian itu ada dua, ya. Ya. Ujian itu ada dua bentuk. Apa yang pertama? Ujian ada dua bentuk. Yang pertama apa? Kenikmatan. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi. Gak ada kelanjutannya itu, gak alhamdulillah saja. Alhamdulillah alladzi tatimmus shalihat. Ketika mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan itu adalah ujian. Jangan kita makan enak itu nggak ditanya. Ya, sebuah kisah. Abu Bakar keluar. Ya, pernah saya kisahkan belum di sini? Ya, Abu Bakar itu keluar. Ya. Kemudian Umar keluar. Loh, kok sama-sama ketemu? Kata Umar, ya Abu Bakar, apa gerangan yang menyebabkan engkau keluar di panas-panas gini? Kata Abu Bakar, tidaklah yang menyebabkan aku keluar itu karena aku ini kelaparan. Kelaparan, ya nggak bisa berkurung diri di rumah, keluar. Kata Umar, kok sama ya? Aku juga kelaparan. Berdua ini ternyata keluar sama-sama tujuan, karena kelaparan. Ternyata pembicaraan mereka ini didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi keluar dari rumah, bertanya kepada mereka berdua, radhiyallahu anhum, apa gerangan kalian keluar? Karena kami kelaparan ini Rasulullah. Kata Rasul, aku pun sama, aku juga lapar. Ayo ikut aku. Ternyata bertamu. Dan Nabi tahu sahabat di kota Madinah, kaum Ansor ini yang suka benar menjamu tamu. Ya, maka pergilah beliau ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Karena Abu Ayyub ini keutamaannya apa? Ya, unta Nabi itu kan para sahabat ini membukakan pintu rumah mereka selebar-lebarnya supaya mereka berharap supaya Nabi ini ketika pertama kali datang ke kota Madinah, rumah mereka yang disinggahi. Kata Nabi, "Da'ha fa innaha ma'murah." Kata Nabi, biarkan unta ini yang berjalan karena dia sedang diperintahkan oleh Allah untuk singgah di mana. Ternyata jalan unta. Ternyata ambruk di situ. Ternyata di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka
Beliau apa? Tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan setiap hari dimasakin oleh istrinya, dimasakin Nabi. Nah, makanya Nabi tahu ini orang gemar, suka, nggak sayang-sayang, nggak pelit-pelit. Maka yuk kita datang ke rumah Abu Ayyub. Nah, setelah mereka datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka Abu Ayyub Al-Ansari memetikkan setandun kurma. Nah, di sana ada yang mateng, ada yang mengkel, ada yang masih muda. Tinggal kata Nabi, nggak usah kau petik tandannya, petik satu-satu saja, enggak. Biar kalian bisa makan apa? Pilih yang mana yang mateng, masih mengkel, masih muda, silahkan. Kemudian istrinya diperintahkan untuk buat roti, adonan roti. Nanti aku akan motong kambing. Kata Nabi, cari kambing yang enggak produktif lagi ya. Kalau yang masih banyak susu jangan dipotong, cari yang sudah tua lah gitu. Maka dipotong, dimasak, selesai, dihidangkan. Makan mereka sampai kenyang. Apa kata Nabi? Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Sungguh semua ini yang kita makan ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan kan makan ini? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ditanya. Enggak tahu pertanyaan bagaimana. Nah, ini subhanallah. Kemudian ujian yang kedua apa? Musibah, kesusahan gitu ya. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Dapat nikmat memuji Allah, dapat musibah memuji Allah. Hakikatnya itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala ingin apa? Kita dengan ujian tersebut senantiasa kita memuji Allah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah ya, ucapan alhamdulillah ini kalau kita betul-betul pahami, tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengenalinya. Ketika kita betul-betul mengucapkan ini dari hati, itulah yang akan nanti memenuhi timbangan. Kalau timbangan itu sudah penuh, gak butuh lagi yang lain. Kan begitu ya, timbangan sudah penuh, full sudah. Berarti apa? Kebaikan sudah yang kita dapatkan. Jadi zikir ini jangan diremehkan. Karena ibadah kita ini ada ibadah harta, ada ibadah apa namanya? Ada ibadah jawari, anggota badan, ada ibadah lisan. Ternyata kalimat yang mudah ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kita ucapkan subhanallah ketika betul-betul dari hati, itu akan apa? Memperberat, memenuhi timbangan. Baik, selesai ya masalah ucapan alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, wa subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Berarti ini kalimat tasbih. Betul tasbih ya? Tasbih. Iya. Mengapa kita memuji Allah mengapa kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita mengucapkan subhanallah? Iya, nah di sini kita jelaskan ya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang kurang. Ya karena Allah itu siapa sih? Tuhan kita kan? Rabb kita. Tidak mungkin ada kekurangan. Makanya kita mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang kurang. Apa contohnya yang manusia sangka sifat yang kurang bagi Allah? Antum sudah tahu sebenarnya itu. Antum baca surat ini setiap sholat, surat favorit apa? Lam yalid. Ya. Manusia kalau nggak punya anak kurang atau sempurna? Kurang atau sempurna? Kurang dia. Manusia kalau dia punya anak sempurna dia kan begitu. Allah tidak demikian. Allah itu tidak punya anak sempurna, punya anak kurang. Makanya kita apa? Kita sucikan sifat-sifat semacam ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi kita mengucapkan subhanallah itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meniadakan sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah sempurna, ajal, maha tinggi. Makanya ketika kita misalnya lagi di kendaraan, kita naik pesawat naik, maka Nabi ngajari kita mengucapkan apa? Allahu Akbar, kan begitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Memang jalan menanjak tinggi, tapi Allah tetap lebih tinggi dari sini. Subhanallah. Pertama kali kita membuka salat dengan apa? Ucapan apa? Takbir. Allahu Akbar. Kan begitu? Apa hikmahnya? Pembuka salat itu adalah takbir karena Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini amalan yang aku sedang menghadap Zat yang Maha Besar. Berarti semua pekerjaan dunia, kegiatan kita semuanya kecil. Berarti kita harus konsentrasi di sini. Nggak boleh ada ingatan-ingatan, nggak boleh ada ini dan itu dalam sholat kita. Konsentrasi menghadap sesuatu yang Maha Besar. Ya, baik. Kemudian kalau kita jalan menurun, Nabi ngajarin kita bagaimana? Subhanallah, Subhanallah. Ucapan ini kan ya. Memang menurun. Jalan ini menurun, rendah. Maha suci Allah dari sesuatu yang rendah. Itu maksudnya ya. Subhanallah, Nabi itu ngajari kita subhanallah. Senantiasa mendudukkan Allah itu pas pada tempatnya. Makanya ketika melihat satu keindahan, alhamdulillah memuji Allah. Melihat sesuatu yang kurang, subhanallah, maha suci Allah dari sesuatu yang kurang. Bisa dipahami? Ya. Kemudian yang kedua, an-naqsu fil kamalihi. Kita harus mensucikan Allah dari sesuatu setelah sempurna. Ya, misalnya begini. Lah, Allah Subhanahu wa taala itu apa? Maha sempurna dalam menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala sempurna. Walaqad khalaqnal samawati wal arda. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dan apa saja di antara keduanya dalam 6 masa. Wa ma massana minal lughub. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah, capek dalam apa? Dalam menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Datang orang Yahudi. Apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Menciptakan langit dan bumi, kan begitu. Hari Sabtu Allah istirahat. Kenapa kata mereka? Karena Allah itu capek. Maka mereka menjadikan hari Sabtu itu adalah simbol istirahat, nggak ada kegiatan. Maka menjaring pun nggak boleh cari ikan hari itu. Ya nggak? Ini akal-akalan orang Yahudi, pinternya luar biasa. Kalau kita kerja, kata mereka, Allah aja istirahat, Allah aja capek istirahat, jangan kita mendahului Allah, kita berdahulu istirahat. Makanya mereka kalau ingin jaring, dilarang oleh Allah, jangan kalian jaring hari Sabtu. Oke. Jumat dipasang, Ahad pagi diambil. Kan menipu Allah. Ya, lihat bagaimana mereka. Orang Yahudi hari ini sama luar biasa. Orang-orang Yahudi cerdasnya luar biasa. Allah berikan ilmu, tapi ilmu tersebut tidak mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka cerdas luar biasa, tapi tidak memberikan keberkahan dalam kehidupan mereka. Ya, jangan kagum dengan kecerdasan ya. Profesor bisa menciptakan ini, menciptakan itu. Biarkah mereka pagi, siang, malam mereka peras otak mereka untuk menciptakan ini. Kita yang menikmati. Ya gitu kan? Apa yang kita mikir-mikir bikin HP, tinggal beli, gunakan untuk kemaslahatan kita, kan gitu. Cita-cita mereka mobil, jangan silau. Oh, negara itu sudah menciptakan ini, menciptakan itu. Muslim apa yang bisa? Terkadang begitu kan subhatnya. Iya. Baik. Jadi kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang kurang setelah sempurna. Ya.
Kemudian yang ketiga, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari persemisalan dengan makhluk. Jadi Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah dengan sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir. Tetapi Allah ada permisalannya dengan makhluk. Apa? Allah melihat, Allah juga mendengar. Tetapi kita tetapkan, kita sandarkan ini kepada Allah karena idhofah, penyandaran itu memberikan apa? Konsekuensi kekhususan. Contoh, kaki antum dengan kaki meja. Sama-sama kaki kan? Kaki manusia begitu modelnya karena disandarkan kepada manusia. Kalau kaki meja begini modelnya karena disandarkan dengan meja. Kan begitu? Nah, setiap pengidofan, penyandaran itu pasti menunjukkan bentuk yang berbeda-beda. Wajahul apa namanya? Wajah monyet dengan wajah kucing, sama-sama wajah. Tapi penyandarnya berbeda kan? Monyet dengan kucing bentuknya juga berbeda. Kan begitu. Nah, jadi setiap nama itu belum tentu sama dalam hakikat. Ini kaidah dalam ilmu apa? Tauhid asma wa sifat. Setiap nama itu belum tentu sama dalam hakikatnya. Nama boleh sama, tapi belum tentu hakikatnya, bentuknya sama. Dalam masalah sesama makhluk saja kita terima perbedaan itu. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya? Tentu sangat berbeda. Jadi kita tidak boleh apa? Memisalkan antara Allah dengan makhluknya. Iya, memisalkan. Misalnya ada yang menolak Allah Subhanahu wa taala ya tinggi. Ya, mereka tidak mau menerima. Kenapa? Karena Allah kalau dikatakan beristiwa di tempat yang tinggi, apa kata mereka? Oh, berarti sama dengan makhluk dong. Karena Allah itu punya istiwa, berarti punya tempat dong. Kan begitu? Makhluk kan punya tempat. Jangan samakan. Tingginya Allah sempurna. Ya kan? Enggak usah dibayangkan bagaimana tingginya Allah. Ya, ketika kita membayangkan, pasti bayangan itu apa? Pasti larinya kepada makhluk. Jadi orang yang suka merubah-rubah, mentakwil dalam bahasa kita, mentahrif, itu pasti modalnya apa? Dia pasti membayangkan Allah ini melihat ya. Berarti sama dengan makhluk dong. Dia bayangkan dulu makhluknya. Tapi kalau kita imani saja, tapi bagaimananya ya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah semuanya adalah perkara yang ghaib. Karena tidak ada yang bisa melihat Allah. Siapa? Nabi Muhammad, orang yang paling dekat kepada Allah, enggak pernah. Dan Nabi ketika mendengar ayat-ayat ini enggak pernah menjelaskan secara terperinci begini-begini, enggak. Imani saja. Kan ini ruang iman namanya. Karena ciri orang yang beriman itu apa? Alladzi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang yang beriman itu apa? Pertama kali dia percaya kepada hal-hal yang ghaib. Keimanan kepada Allah, ya kan? Itu adalah pokok iman yang pertama. Ya kan? Dan Allah adalah perkara yang ghaib, yang wajib kita hanya mengimani saja, menetapkannya saja. Kan gitu, tanpa kita memikirkan bagaimananya. Kan selamat kita. Sebagaimana perkataan Imam Malik. Ya kan? Imanu bihi wajib, kayak ini, wa su'alu anhu bid'atun. Ya. Dan apa? Dan menolaknya itu adalah kekufuran. Kama qala beliau. Baik. Hanifidin rahimani wa rahimakumullah. Yaitu ya, kita mengapa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kita mensucikan dari sifat yang kurang bagi Allah, sifat yang kurang setelah sempurna, atau kita mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk. Bisa dipahami tentang masalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Baik. Wa subhanallah walhamdulillahi. Ini digabung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah dan ucapan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Ini kata Nabi, dua-duanya kalimat ini kalau diucapkan itu bisa
memenuhi antara langit dan bumi. Au tamla'u, atau salah satu di antaranya. Bisa dua-duanya, bisa salah satu di antaranya. Kalau kita berzikir dengan ucapan ini. Iya. Baik. Ini adalah amalan zikir. Amalan zikir. Zikir itu, apa sih arti zikir itu? Apa? Mengingat. Baik. Kapan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kapan? Kalau kita lihat, kapan kita mengingat Allah? Pada waktu sholat saja? Setiap waktu, subhanallah. Jadi harusnya. Berarti kalau kita di kamar mandi itu ingat Allah gitu. Alhamdulillah. Berarti masyaallah. Berzikir subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Kalau tidur, tadi kan kata tidur nggak ingat apa-apa, tetap begitu. Setiap waktu ini loh ya. Baik. Bedakan keadaan dengan waktu, kan begitu. Nah, di dalam surah Al-Imran ayat ke-119, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bagaimana bentuk zikirnya seorang hamba yang beriman kepada Allah. Baik. Allah mengatakan, innal ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang beriman yang mereka itu berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, dan berbaring. 3 keadaan ini, berdiri, duduk, dan berbaring. Kira-kira ada tidak ada tidak kondisi selain 3 ini? Berdiri, duduk, berbaring. Ada tidak selain kondisi 3 ini? Ada nggak, Pak? Kalau ruku sujud jelas kita berzikir kan gitu. Makanya tidak disebutkan. Ada nggak? Apa ya? Ada tidak? Berdiri, duduk, berbaring. Ada nggak ya kondisi kita selain 3 ini? Jongkok, duduk, lari, ya berdiri. Nggak ada orang baringan sambil berlari. Orang itu aneh ya, berbaring tapi lari, nggak ada. Atau dia jongkok sambil lari, nggak ada. Itu hanya terjadi di tanggal 17 Agustus. Yang aneh-aneh begitu ya. Nggak ada kan? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat idealnya kita itu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Kalau waktu beda. Keadaan berdiri, keadaan apa? Duduk, keadaan berbaring. Nah, tapi sulit kita seperti itu. Ya. Nanti ada pembahasan tersendiri masalah itu ya. Baik. Ini masalah zikir ya, masalah zikir. Baik, selanjutnya. Was-sholatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ada syarahnya ya. Ya, salat itu adalah cahaya. Cahaya ada 2. Ada cahaya yang hakiki, ada cahaya yang maknawi. Hakiki, di mana kita mendapatkan cahaya ini? Tahu hakiki nggak? Benar-benar cahaya. Nih cahaya. Adapun maknawi nggak ada cahaya, cuman itu cahaya. Ilmu adalah cahaya, gitu kan? Tapi ilmu itu nggak menerangi gitu loh. Nah, itu maknawi namanya. Nah, cahaya di sini salat itu merupakan cahaya yang hakiki dan cahaya yang maknawi. Nah, itu akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Baik, mau bahas di dunia dulu apa di akhirat dulu? Dunia dulu aja ya. Baik. Salat itu adalah cahaya di dunia. Karena Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Kalau orang menjaga sholatnya, Allah pasti bimbing dia. Allah pasti bimbing dia. Karena ini janji Allah. Tapi mengapa kok ada orang yang STMJ? Apa STMJ? Susu. Ini produk laki-laki ya. Ya. Kenal? Susu, telur, jahe, madu. Produk laki-laki kan? Iya. Bahaya ini katanya. Udah mulai. ST apa? Sholat, terus maksiat, jojong. Nah ini ke STMJ. Ada yang begitu ya? Berarti sholatnya. Jangan salahkan sholatnya. Jangan salahkan janji Allah. Allah berjanji pasti benar. Tapi mengapa kok masih bermaksiat? Berarti ada yang salah di sini. Kitanya di dunia. Sholat itu belum memberikan cahaya tuntunan untuk kita. Mungkin sholatnya itu ya kurang apanya? Ya kurang tumakninahnya, kurang keikhlasannya, kurang tuntunan dari nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang kurang. Sehingga ya begitulah kita sepertinya ya. Sholat tapi subhanallah masih begini, masih begitu dalam kesendirian kita. Nabi SAW apabila kita melihat salat beliau itu subhanallah. Sehingga beliau mengatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan hiburan untukku itu adalah salat. Nabi itu kalau lagi gundah, gulana, banyak beban, banyak masalah, Nabi datang kepada Allah. Mengadu di sana. Bermohon di sana. Kalau kita banyak masalah kemana? Kemana kira-kira? Ya nggak tahu kita. Wallahu a'lam kemana? Ya kan? Apa pernah datang kita datang ke Allah, menuju Allah sholat? Jarang kita. Pasti apa? Buat status itu pertama kali, kan begitu? Itu ngadunya kepada manusia. Komen, seneng, bales lagi. Ada apa ahi? Semoga Allah memudahkan. Amin. Jazakallahu dan nasihatnya. Padahal masya Allah ya. Apa hendak orang untuk membahas ini? Kamu mengetahui pribadi kita. Itu kelakuan kita, subhanallah. Ya. Nabi itu apapun kondisinya datang kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi itu sudah mengenal Allah dan yakin Allah yang mendatangkan masalah dan pasti mengurai masalah. Kalau kita kan nggak yakin semacam itu. Tawakal kita kepada Allah kurang. Sebab apa kita tawakal kita kepada Allah itu kurang? Apa sebabnya? Kurang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita berguna-gunanya untuk mempelajari tauhid. Ya, iman yang pertama, iman kepada Allah itu gunanya. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita dalam surah yang setiap hari kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabbul alamin. Allah kenalkan dia. Dialah Allah, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Kemudian Allah kenalkan juga Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu sangat menyayangi kepada seluruh makhluknya dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maliki Yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari pembalasan nanti. Allah perkenalkan dirinya kepada kita kan, tapi sayang kita tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah setiap hari Allah kabarkan tentang dirinya kepada kita. Tapi sayang subhanallah kita tidak mau berusaha untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk mengenali Allah, mengenali diri kita sendiri nggak paham kita. Kira-kira yang kita kenali di dunia ini siapa? Duit. Ya kan? Duit lincah banget. Wah, ini peluang duit nih. Peluang duit nih. Itulah dunia yang kita cintai. Dunia itu menipu kita. Kita kejar, dia lari. Kita kejar, lari, capek kita mengejar dunia ini. Kan begitu. Sudah kita dapatkan itu, dunia tinggalkan kita lagi. Kita sudah banyak, kita kumpulkan, capek lelah kita, sakit, diabetes, di kursi roda. Punya mobil 5 nggak bisa kita pakai. Makanan berhamparan di hadapan kita nggak bisa kita makan. Ya kan begitu. Dunia berkhianat. Jangan cintai sesuatu yang berkhianat. Cintailah Allah yang senantiasa berjanji untuk kesempurnaan. Subhanallah. Nah ini bersama-sama kita ya, menjaga diri kita dan mengenali diri kita dan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cahaya di dunia. Kemudian cahaya di akhirat.
Ini cahaya yang hakiki. Di mana gerbang pertama akhirat? Harus kita tahu nih, di alam kubur. Di alam kubur itu kesedihan yang sangat sedih itu apa? Ketika kita masuk di malam pertama di alam kubur, Nabi kabarkan bahwasanya kita nanti akan mendengar langkah terakhir dari saudara kita yang mengantar, kita ditinggalkan sendirian dalam keadaan gelap. Itu kata para ulama, itu adalah kesedihan sangat sedih. Subhanallah. Ini kita jangan khawatir kan begitu. Nah, gelap sendirian, datang makhluk. Siapa itu? Kedua malaikat. Malaikat bawa pentung. Siapa pernah melihat malaikat? Hah? Siapa yang pernah melihat malaikat? Enggak ada yang pernah ya? Nabi ya? Nabi kabarkan malaikat Jibril. Beda-beda bentuk malaikat. Iya. Kemudian gelap sendirian di alam yang tidak pernah kita berhayal tentangnya. Ada yang pernah berhayal, oh alam kubur indahnya gitu? Enggak pernah. Kita masuk ke dalam alam itu, alam barzah namanya, alam kesendirian, alam kegelapan, datang malaikat. Ya, kira-kira gimana bentuknya? Mau minta tolong sama siapa? Ya kan? Kami mau teriak, saya mau mendengar teriakan kita. Terus mau apa? Yang berguna itu apa? Salat. Makanya Nabi mengatakan as-salatu nurun. Iya. Jadi jaga salat kita. Di sini as-salat ini adalah semua salat. Mau salat wajib, mau salat sunnah. Iya, makanya terjaga supaya kita diberikan cahaya di alam kubur yang menerangi alam kubur kita. Terlebih lagi nanti ketika kita telah dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur kita, kembali kita berada di kegelapan. Di kegelapan di padang mahsyar, di kegelapan menuju sirat. Nabi kabarkan, ya, amal kita itu terutama salat itu akan memberikan cahaya. Kita nanti harus berjalan di sirat antara surga, ya, di bawahnya itu punggung neraka jahanam. Sirat, bagaimana bentuk sirat itu? Jembatan itu? Lebih halus dari rambut. Bukan seperti orang, seperti rambut dibelah 7, bukan. Nah, hadisnya mengatakan lebih halus dari rambut dan menggelincirkan, licin berarti. Kemudian ada besi-besi yang mengait, menyambar. Dan kita butuh cahaya untuk melihat jalan. Kalau enggak, kemana kita melangkah coba? Kita aja di dunia ini kalau gelap mati lampu, bingung kan? Kadang dengkulnya kepatok apa begitu, kadang ininya kejedut apa. Di dunia masih bisa kita rasakan, misal tolong begitu, ada yang menolong. Di sana subhanallah. Nah, kita butuh cahaya. Oleh karena Nabi ibaratkan dengan bahasa yang lembut, salatmu itu adalah cahayamu di dunia, cahayamu nanti di alam kubur, dan cahayamu pada hari kiamat. Maka subhanallah, ya. Baik, dalam hadis yang lain dari sahabat, supaya lupa saya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salatnya. Nah, di sini Nabi mengatakan hafadha. Hafadha itu menghafiz, orang yang menjaga salat. Menjaga salat itu bukan hanya sekedar menjaga waktu, menjaga kehusuannya, menjaga sunah-sunahnya, menjaga apa lagi? Tumanina, kehusyuannya, menjaga bacaannya, menjaga gerakannya, semua. Sehingga Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Nabi itu supaya sahabatnya itu persis salat seperti Nabi, Nabi salat di atas mimbar. Supaya para sahabat semua melihat. Supaya apa? Salatnya diterima. Jangan sembarangan salat, rukunya seperti apa, sujud seperti apa, gerakannya seperti apa. Nah, maka Nabi mengatakan, barang siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran, di dunia, di akhirat, sampai di akhirat dia akan mendapatkan cahaya. Wa burhanan, dia punya bukti.
Nanti kita harus punya bukti loh ya, kalau bahwasanya kita ini adalah hamba Allah dan seorang muslim. Ini buktinya saya. Kalau kita ingin masuk ke instansi, kemana bukti kamu? Bawa nih tiket. Nah gitu kan? Gak sembarangan masuk, ini sesuatu yang luar biasa ini, ruangan VIP surga kan gitu. Kalau ruangan yang ekonomi mengenaskan di sana, gitu ya. Harus punya bukti kita. Apa buktinya? Salat. Salat itu dengan cahaya di wajah, cahaya di tangan, di anggota wudhu kita, itu bukti. Ya, ini yang kedua. Karena lahu burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Dan dia pasti selamat pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salatnya. Ya. Di sini dijelaskan di dalam firman Allah, wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yang itu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ada berapa macam lalai dari salat ini ya? Pertama, dia salat. Salat dia 5 waktu, subhanallah. 5 waktu. Tapi terkadang suka mengundur-ngundur waktu. Jam 1 masih. Baru azan, nantilah. Hampir saja mau keluar, baru dia sholat. Tergesa-gesa lagi sholatnya. Ini melalaikan sholatnya. Terancam dengan kecelakaan tadi. Nah ini kalau kita sudah begitu, harus berjamaah bagi laki-laki. Biar kita ada semangat. Kata kalau kita ini di rumah, melalaikan. Tapi kalau kita berjamaah, malu gitu kan. Melihat antusias, melihat termotivasi. Temanku semangat banget, saya harus begitu, kan begitu. Itu sebagai laki-laki, sebagai pemimpinan keluarga, bersemangat. Ya, ini. Yang kedua, dia sholat. Tapi terkadang sholat, terkadang nggak sholat. Sholat misalnya zuhur saja, karena ngepasi waktu istirahat. Teman-teman kantornya banyak, malulah kalau nggak sholat. Asar nanggunglah lagi di jalan, nggak usah sholat sekalian. Subhanallah. Maghrib sholat karena sudah pulang kerja, malu sama anak, istrinya sudah sholat, sholatlah. Isya nanggung lagi. Subuh kesiangan karena tadi apa? Ya, main sama kawan-kawannya, ngobrol, ngalur ngidul, kesiangan, nggak sholat. Ini terancam pula, termasuk wail, termasuk apa? Sahun dalam sholatnya, lalai dari sholatnya. Ya, dia sholat, tapi cuman sepekan sekali, atau setahun cuman 2 kali. Ada yang begitu kan? Ada. Ya, wallahu a'lam, ada atau tidak ya. Yang intinya ya ada lah ya. Yang ketiga, sama sekali tidak mengenal sholat. Ini para ulama khilaf dengan orang yang semacam ini. Dia kafir atau masih muslim? Ini sahun dalam sholat. Ya maka ketika keadaan semacam ini, wan lam yuhafidz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, lam yakun alhin nur, dia tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Wala burhan, dia tidak punya bukti. Walam najatan yaumal qiyamah, dan dia tidak akan selamat pada hari kiamat. Wa yaumal qiyamati ma Qarun. Dia nanti pada hari kiamat dia bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay ibn Khalaf. 4 orang. Mau pilih yang mana nih? Orang terkenal semua ini. Qarun. Siapa Qarun? Dia tidak sholat. Kenapa? Sibuk dengan cari duit, cari harta. Banyak hartanya, sibuk ngurusin harta. Jangan sampai kita begitu. Ya, dia tinggalkan sholat. Kenapa? Karena lalai dari mengurusi hartanya yang banyak. Qarun. Fir'aun. Karena dia ada seorang raja. Sibuk dengan kekuasaannya. Sibuk melupakan hubungan dia kepada Allah. Sholat. Kalau kita seorang penguasa, seorang raja, ya mau RT, mau dia bupati, lalai dari sholat, dengan sebab itu dikumpulkan bersama Fir'aun. Haman itu adalah panglima perang. Iya, kepercayaannya Fir'aun, perdana menterinya. Ya, kalau kita sibuk dengan seperti itu, lalai,
dikumpulkan bersamanya. Wa Ubay bin Khalaf, siapa ini? Pedagang yang lincah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sibuk dengan perdagangannya, lalai dari sholatnya, kerjanya sibuk begitu di kerjaannya, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Nah ini ya, makanya kita harus mengenali sholat ini. Baik, kita kira-kira sudah belum menikmati sholat kita? Hah? Kira-kira sudah belum kita menikmati sholat kita? Belum ya? Belum ya? Nabi itu kan subhanallah panjang sholatnya sampai termodoroti kaki beliau. Kan begitu? Karena beliau itu apa? Menikmati lezatnya kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai bukti kita sudah menikmati sholat kita atau belum? Ya. Bagaimanakah reaksi sholat kita, reaksi hati kita, keadaan hati kita ketika muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kira-kira kita senang atau ada perasaan yang lain? Kalau kita senang, alhamdulillah, aku akan berjumpa dengan kekasihku. Sebagaimana kita senang berjumpa dengan kekasih kita di dunia. Siapa kekasih kita di dunia? Adalah ya, jangan disebut. Udah dari. Ya kita subhanallah kerja misalnya ya, keluar kota 3 hari, bukan hurut ya, 3 hari. Pulang subhanallah betapa girangnya kita berjumpa dengan sang buah hati, bidadari kita. Kan begitu? Luar biasa, hingga lepas ini megang apa pokoknya luar biasa. Karena bertemu dengan orang yang kita cintai. Nah sekarang kita ini dengan Allah itu begitu atau tidak? Ketika Allah kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Allah itu senantiasa ketika kita menghadapkan segala urusan, ayo hadukan semuanya. Sebut namaku, bersyukur kepadaku, puji aku. Hakikatnya kita sedang berkomunikasi kan kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin, hamadani rabbi, hambaku telah memujiku. Subhanallah. Ya. Nah ini, bagaimana perjalanan hati kita, reaksi hati kita ketika Allah panggil? Senang, bahagia, atau ada perasaan yang lain? Waduh, sholat lagi. Waduh, udah zuhur ya. Kayak begitu. Terkadang ada dalam hati loh ya, ada. Karena hawa nafsu itu nggak mau yang kita ini sholat. Setan itu menggerogoti kita, jangan sampai kita sholat. Dunia menyilaukan kita. Seperti besar dunia itu menghalangi di mata kita untuk sholat. Makanya Allah katakan, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kemenangan. Karena kita melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan dunia. Itulah perlawanan kita. Ketika kita lalai sholatnya, nggak sholat, kalah kita dari perperangan kita bersama hawa nafsu, dunia dan syaitan. Makanya Allah dua nih. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Menang dari apa kita? Dari itu tadi, kita ini musuhnya luar biasa. Hawa nafsu itu menggerogoti kita. Setan tuh dengan model, karena setan itu kan profesinya kan dari dulu sampai sekarang satu. Apa? Menggoda anak Adam. Gak bakal dia kalah. Karena profesinya dari dulu, jadi pengalamannya luar biasa. Kita kalah pasti. Siapa yang gak tergoda dengan setan? Ya kan? Imam Ahmad aja hampir tergoda. Hanya Allah yang memberikan pertolongan kepadanya. Imam Ahmad, apalagi Nabi Adam digoda, Nabi. Bagaimana pula dengan kita? Jangan merasa aman kesendirian di depan HP. Oh, baca Quran dulu lah. Nggak bisa. Ada iklan nanti di situ. Ada SMS masuk, teleng-teleng. Oh, ya batal. Yang tadinya ingin baca Quran 1 juz, cuman 1 ayat. Karena SMS datang. Makanya ditutup dulu kalau baca Quran, ganti mushaf. Ya, kalau tidur itu, kalau mau tidur di malam nih, matikan. Ya, jangan ikat tangannya. Ya, kadang subhanallah. Mau tidur nanti jam 9 biar bisa kajian. Tapi murojaah dulu. Ya. Jam 12 baru tidur. Asik. Baik. Wassalatu nurun. Baik. Wassadaqatu burhanun. Saya tadi di ini jam 12 saja Ustaz. Hampir jam 12. Wassadaqatu burhanun kata Nabi. Sedekah itu adalah bukti.
Sedekah itu kenapa dikatakan sodako? Apa? Sodako itu kan jujur ya? Ya, sidik itu apa artinya? Jujur. Nah itulah. Kenapa dikatakan sodako itu adalah kejujuran? Ya kejujuran iman. Bagaimana tidak coba? Kita sudah peras keringat, banting tulang, cari uang. Terkumpul banyak, kata Allah keluarkan. Itu ada hak orang lain. Wah kalau kita, ini kan saya, keringat saya, usaha saya, kan begitu. Nah kalau dia nggak jujur imannya, nggak mungkin dia keluarkan, bakhil dia. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan apa? Allah jadikan sedekah itu merupakan bentuk kejujuran iman. Ya, Allah katakan tentang kita ini, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu masya Allah kata Allah, ya, kalian itu dengan harta sangat cinta banget dengan harta, ya kan? Oh ya, kalau kita punya mobil baru, handphone baru, luar biasa kan? Nah, ini musuh kita ini sebenarnya harta ini, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu lihubbil khairi lasyadid. Kalian itu sangat bakhil karena terlalu cinta dengan harta. Kita ini bakhil ya? Bakhil. Subhanallah. Ya, kita ini kalau memandang rupiah, uang 1 juta itu terlalu murah apabila kita bawa ke mall. Bayangkan, wah. Tapi kalau ke masjid, ya, bahwa nggak mungkin kita nyeplok 1 juta, ya kan, jarang ya, walaupun pernah terjadi. Wah, itu sumber hidup sekali, itu pun ingat kan begitu. Kita ini kalau ada, subhanallah, 100.000 itu sangat kecil untuk kita belikan kuota dan pulsa, tapi sangat tinggi nilainya ketika kita bawa ke masjid untuk bersedekah atau membantu orang miskin. Kalau bantu orang miskin tuh, kemana-mana ngomongnya, foto dulu, alhamdulillah hari ini sudah bisa membantu mereka. Kalau udah nggak kita beli kuota, alhamdulillah bisa berkuota, nggak jarang kan? Nah ini tipu laskar syaitan yang luar biasa begini kita ini. Iya. Maka sedekah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Bukti. Ya, untuk apa? Untuk iman kita. Terkadang kita ini bakhil dengan harta. Ini tadi Allah katakan innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita ini bakhil karena terlalu cinta dengan harta. Ya, orang yang menikah itu bakhil. Benar. Dulu masih bujang dia dengan teman-temannya, luar biasa royal, berkawan, jalan bareng. Setelah menikah, waduh, afwan ahi, anak harus nganter istri dulu, afwan. Nah, gitu kan, bakhil dia terhadap waktu. Atau dia dulu suka sedekah, bantu-bantu, traktir kawan. Setelah menikah, afwan, uangnya diambil istri semua, gitu kan, bakhil. Ya. Itu karena apa? Ya karena harta. Baik, selanjutnya. Jadi nggak terlalu banyak ya masalah ini, dah hampir habis. Was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun, dan sabar itu adalah sinar. Salat itu adalah cahaya, sabar itu adalah sinar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita itu punya masalah, punya problem, maka Allah perintahkan apa? Untuk minta pertolongan kepada siapa? Kepada wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sebab apa? Salat dan sabar. Kenapa dibatasi oleh Allah dengan salat dan sabar? Karena salat itu adalah cahaya. Kan begitu? Was-sabru juga adalah cahaya. Ya, sudah sholat sabar. Sholat sabar. Terkadang kita ini enggak sabar. Sudah sholat, udah Ustaz, udah berkali-kali saya sholat tapi udah saya sudah berdoa, tapi tetap enggak sabar. Terkadang masya Allah, kita itu dulu di pondoknya dinasihat oleh Ustaz. Ketika setoran hafalan, Ustaz, saya ini kok susah udah ngapalnya. Dibaca berkali-kali kata Ustaz. Sudah Ustaz. Udah. Berapa kali? Ya mungkin lebih dari 100. Nah,
Oh, masya Allah. Ustadznya kan nggak menggerakkan mental ya, nggak mengatakan goblok kamu, enggak. Ustadz tuh hanya memberikan motivasi. Oh, terkadang orang itu Allah inginkan pahalanya dari pertama, mungkin dari hafalan Qur'annya atau dari bacaannya saja. Lihatlah, kau tadi lebih dari 100 kali baca. Perhatikan setiap huruf yang kau baca. Ya kan? 10 pahala. Berapa kali kau baca, berapa huruf ini? Subhanallah, ini pengajar yang luar biasa ya. Ya tidak mengedonkan mental. Bukan, tobat kamu. Enggak. Banyak dosa kamu. Enggak. Begitu caranya. Kalau anak-anak itu gitu ya. Abi kok nggak apal-apal gitu ya. Mungkin Allah ingin memberikan pahala di setiap hurufnya. Baca terus. Nah gitu. Baik. Was-sabru diyaun. Apa beda antara diya dengan nur? Ya, kalau matahari itu nur namanya. Iya, cahaya. Cahaya itu dia menerangi tapi tidak disertai dengan rasa panas. Apa kebalik ya? Wadhiya itu menerangi tapi dia tidak disertai dengan rasa panas. Ya. Baik, itu ya tentang masalah was-sabru diyaun. Sabar artinya hafsun, menahan. Ya, hafsun nafsi, menahan diri. Ya, menahan diri. Dari apa? Dari 3 hal. Hafsun nafsi an ta'atillah. Menahan diri dari mentaati Allah. Jadi hidup kita ini apa? Untuk mentaati Allah, menghambakan diri kepada Allah. Dan Allah itu punya aturan. Aturan Allah itu hukum-hukumnya. Begini. Nah, kita taati. Yang kedua, hafsun nafsi an maksiatillah. Ya, menahan diri dari supaya tidak memaksiati Allah. Sabar, subhanallah. Dan yang ketiga, hafsun nafsi an aqdarillah. Menahan diri dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 2 ya sabar itu. 1, sabar dari hukum-hukum Allah. Hukum Allah itu ada 2, apa? Perintah dan larangan. Ya. Dan yang kedua, menahan diri dari apa? Dari takdir-takdir Allah. Nah, ini semuanya harus kita bersabar dan itu pasti berlalu dalam kehidupan kita. Coba mana yang tidak ada dalam kehidupan kita? Ada semua. Hukum. Ada perintah, sholat 5 waktu, belajar, perintah semua. Sabar untuk melakukannya. Terkadang juga kita melihat di jalan ada sesuatu yang keharaman. Nah, itu sabar kita dalam meninggalkannya. Kemudian sabar di dalam takdirnya. Allah memberikan kita tubuh yang begini, gitu ya. Memberikan pekerjaan dan gaji segini. Itu takdir. Harus sabar. Nah, dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Karena sabar itu adalah perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Isbiru. Kayak gitu ya, sabarlah kalian. Sabarlah, berarti perintah. Dan perintah yang datang dari Allah adalah ibadah. Kalau kita bersabar, kita pasti mendapatkan pahala. Bagaimana bentuk pahalanya sabar ini? Allah katakan, innama tuwaffawna as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, Allah akan memberikan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Jadi kalau ada yang mengatakan sabar ada batasnya, salah. Ini ayatnya. Sabar ada batasnya? Enggak ada. Karena setiap kita ini selagi masih di dunia, Allah pasti uji. Uji dengan kenikmatan, uji dengan apa? Kemusibahan. Ada di situ ada aturan Allah, ada di situ ketentuan Allah. Kita semua dituntut untuk bersabar. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Wasabiru, kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu, ikat kesabaran kalian itu supaya enggak lari. Subhanallah, ini Allah hanya mengatakan begitu kepada orang yang beriman karena Allah tahu orang yang beriman itu pasti Allah akan uji. Iya, orang yang beriman itu dia harus mentaati aturan-aturan Allah. Oleh karena Allah janjikan dulu, sabarlah kalian. Ya, dengan pahala-pahala yang besar. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika.
Al-Quran, tahu semua Al-Quran ya? Iya. Al-Quran, nah, itu adalah kitab yang mulia. Tidaklah seseorang bermuamalah dengan Al-Quran pasti dia menjadi mulia. Iya. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Yang menyebabkan malaikat Jibril adalah pimpinan penduduk langit. Karena beliau yang menyampaikan Al-Quran. Yang menerima Al-Quran siapa? Rasulullah SAW. Yang menyebabkan Rasulullah menjadi Abdul Bashar, manusia yang paling mulia. Tidak ada yang paling mulia melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran turun di malam, di bulan apa? Nanti malamnya di bulan Ramadan. Yang menyebabkan bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Subhanallah. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang paling mulia, yang ibadahnya lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar. Jadi semua orang yang bersandar dengan Al-Quran, dia tidak akan terhinakan. Jadi anak-anak kita dekatkan dengan Al-Quran. Jangan dekatkan dengan HP, kasihan dia. Tuh lirik dia Pak. Ya, Al-Quran, ya enggak? Iya. Ya. Perhatikan Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian. Siapa yang mengatakan ini? Nabi. Kalau Nabi sudah berkata itu pasti benar. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Kalau tidak mampu mengajar, dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Orang yang belajar, orang yang mengajarkan, guru dan muridnya, itu kata Nabi sama statusnya manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersandar dengan Al-Qur'an itu subhanallah tidak akan dihinakan oleh Allah. Orang yang ada di dalam dadanya Al-Qur'an pasti Allah muliakan dia. Setidaknya dia pasti berdiri di depan. Jadi apa dia? Jadi imam. Kata Nabi, ya, orang yang berhak menjadi imam itu pertama, orang yang dermawan terhadap bacaan Qur'annya. Paling banyak hafalan Qur'annya. Ini Masya Allah kedudukan Al-Quran. Ini di dunia ya, Allah muliakan dia. Jadi kalau kita misalnya mondok di pondok Al-Quran, tahfidz Quran, dia menghafal Quran, nanti anak saya kerja apa? Subhanallah. Terkadang itu waswas ya dari syaitan. Ya, itu loh Allah mesti muliakan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Jadi jangan ya terbawa dengan suasana ungkapan-ungkapan orang di sana. Saya dulu waktu mondok ya, bibi, paman, uwa, itu mau ini. Nanti kalau mondok tuh susah cari kerja, kamu itu ijazah kamu tuh nggak berlaku. Begitu kan ditakut-takuti. Subhanallah. Ditakut-takuti saya dulu supaya nggak mondok. Mau apa? Jadi guru ya di sini. Ternyata saya balas sekarang. Nah, gitu. Hanya apa? Anak-anaknya kalau bisa jadi kayak kamu aja. Jadi jangan ngomel dulu. Kalau ada yang ngomel diamin saja. Diam itu selamat. Gitu ya. Buktikan aja dengan perbuatan. Nah, kalau ngomel dulu berantem duluan, enggak jadi semua. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, Al-Quran ini dia kata Nabi hujjatun laka, pembantu bagimu. Kapan? Nabi katakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ketika kita baca, ketika kita pahami, ketika kita amalkan, nanti pada hari kiamat dia akan datang kepada kita, akan memberi syafaat kepada kita. Ini Nabi yang mengkabarkan, memberikan penolong. Au alaika, dia nanti sebagai bumerang. Kapan? Ketika kita hajar Al-Quran, kita diamkan, tidak membaca, tidak mempelajarinya, tidak membacanya, tidak memahaminya, atau tidak mengamalkannya. Al-Quran sudah, mas kawinnya Al-Quran dulu. Wah, luar biasa melamar gadis, anak orang. Apa ininya mas kawinnya? Al-Quran dan satu paket gitu ya. Ya, alat sholat. Tapi subhanallah dari itu nggak pernah dibuka sampai anak udah 3. Subhanallah. Dia ingin anaknya menghafal Al-Quran, tapi dia sendiri nggak pernah mencontohkan Al-Quran, kan begitu? Iya. Baik. Selanjutnya yang terakhir, kata Nabi, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu dia pasti apa? Keluar pagi-pagi. Artinya apa? Pasti dia bekerja. Bekerja. Kita semua bekerja kan?
beramal. Jadi kalau ditanya pekerjaan, ya dalam bahasa halusnya itu wira swasta atau serabutan. Padahal pengangguran, malu saja kan gitu. Masya Allah, Muslim pengangguran nggak ada yang namanya pengangguran Muslim. Di Nabi mengatakan berarti kan seluruh manusia itu pasti dia beramal, bekerja. Ya. Dan kata Nabi, fabai'un nafsahu. Dia itu menjual dirinya. Nah, kita ini menjual diri, menjual. Subhanallah, ini bahasa yang luar biasa, halus sekali dari Nabi. Setiap orang itu bekerja dan dari dia bekerja menjual dirinya. Menjual kepada siapa? Nah, famu'tikuha, ada yang dia itu menjual dirinya, bekerja untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Berarti pekerjaannya adalah pekerjaan yang bagus, amal soleh yang dia kerjakan. Au mubikuha, atau pekerjaan dia itu, amalan dia itu dijual kepada dunia bisa saja, atau kepada amalan-amalan yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ini nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tentang bagaimana kita mengarungi kehidupan di dunia ini supaya kita terselamatkan. Akhirnya hadis ini pendek ya. Hadis ini pendek, cuman subhanallah masuk semuanya. Dari amalan hati, dari amalan jawari anggota badan, dari amalan lisan, dan semuanya amal kita. Jadi subhanallah pas jam 12. Pas ya. Baik, mungkin sampai sini pembahasan kita. Mungkin ada yang ingin tanyakan, yang silakan. Kalau SDM jelas, terus maksiat dalam terus itu kan karena pemilik tangan sholatnya. Sedangkan kita kan laki-laki, kita kan berjemaah. Sedangkan imamnya ini memang tak sempurna. Ya. Kalau dia seorang hafiz atau ikhwan sunnah, oke. Kita yang tinggal di masyarakat, imamnya seorang imam yang tak paham sunnah. Dia kan membuat kita seenggak khusyuk. Misalnya dari bacaannya, sholat enggak makina, kita ikutin aja. Ini jadi apa mempengaruhi karena kita sering sholat berjamaah, jadi kita bermaksud terus apakah negara-negara sholat kita tidak sempurna karena imamnya itu. Jadi imamnya berdosa begitu? Enak banget. Jadi imamnya berdosa. Oke. Baik, insyaallah. Baik. Yang pertama, kita harus yakin bahwa seorang halus sunnah itu dia akan sah sholat bersama imam yang fajir. Jadi ini kaidah pertama. Ya, jadi sholat di belakang siapapun, ya, yang penting kewajiban untuk keabsahan dia sahnya sah sholatnya, berarti kita juga sah. Yang pertama. Jadi jangan kita bergampangan. Oh, saya nggak mau sholat di sana, imamnya begini, imam begini. Ya. Ketika kita dihukumi imam itu sah sholatnya, berarti sholat imam juga sah. Yang kedua, ya ini usaha kita ya. Kata para ulama, al-jaru qabla dar. Kita itu ketika ingin beli rumah, lihat tetangganya dulu, lihat lingkungannya dulu. Ya, misalnya kita masih ngontrak nih, ingin membeli rumah, maka kata para ulama, lihat tetangga kanan kirinya dan lingkungannya. Karena inilah yang akan kita berhubungan setiap hari bersama. Kalau lingkungannya bagus, ya alhamdulillah bagus. Kalau nggak bagus, ya apa boleh dikata. Itulah tadi akibatnya. Gelisah, membuat sholat nggak tenang, membuat hidup nggak nyaman. Kenapa? Karena dia punya tetangga yang nggak bagus. Karena kalau kita diberikan oleh Allah tetangga yang nggak bagus, teman yang nggak bagus, itu musibah. Musibah. Tapi kalau kita diberikan tetangga yang bagus, teman yang soleh, itu nikmat yang Allah berikan. Ya. Nah, kemudian bagaimana ketika kita punya imam semacam itu? Ya, katakanlah bacaannya membuat kita nggak nyaman, ya, atau bacaannya salah. Baik, kesalahan pada imam itu harus kita perhatikan. Ketika imamnya itu salah dalam bab apa? Bab rukun atau bab syarat?
Ya, kalau bab rukun misalnya Al-Fatihahnya betul-betul salah. Betul-betul salah. Dia baca ghairil maghdu pakai kha bukan pakai ghain kayak gitu ya. Nah, maghdu khairil wairil ngalamin masih dimaafkan. Alamin. Nah itu ya, itu ditanyakan kepada ini ya. Intinya kalau ketika Al-Fatihah yang merupakan rukun ini salah total yang menyebabkan tidak sah salatnya, maka kita tidak boleh bermakmum dengan imam semacam ini. Tapi kalau hanya sekedar yang kedua, kalau misalnya tidak ada tumakninah, cepet Allah amin ya itu ya. Ya, salat maghrib cuma berapa detik gitu. Karena ya salat maghrib cuma berapa detik, bukan menit, hitungannya detik. Karena lagi kalau orang yang lagi ini kan kompetisi, cepat-cepatan. Nah ini enggak, karena tumakninah itu adalah rukun. Ya. Adapun bacaannya Al-Fatihahnya sudah benar, tapi dia bacaannya masih panjang pendeknya, itu sunnah atau kewajiban. Nah kalau kewajiban luput itu yang penting sah gitu loh. Ya, kewajiban yang luput maka tetap sah sholatnya, tapi berkurang kadar pahalanya. Bukan pahalanya kita, pahalanya imam. Ya, lihat bagaimana ya, kita harus memperhatikan mana rukun sholat, mana syarat sholat, mana kewajibannya, mana sunah-sunahnya kan begitu. Nah, supaya kita bisa mendudukkan kita tetap berjamaah sama mereka atau tidak. Tapi tadi kesalahannya fatal yang menyebabkan tidak sah, maka kita bukan solusinya sholat sendiri di rumah, tetap mencari apa? Masjid yang kira-kira dekat dengan sunnah. Ya. Hah? Justru jauh itulah akan mendatangkan pahala yang lebih banyak. Ada ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada seorang sahabat yang dia itu ketika sholat itu berjam-jam datang ke masjid Nabi. Jadi mereka ini misalnya sholat asar jam 2 udah dari rumah, duluan datang. Mereka ini katanya diriwayatkan mendengar azan dari dalam masjid. Bayangin coba. Berarti apa? Sudah duluan datang. Maghrib ke Isya mereka belajar dengan Nabi. Pulangnya kapan? Ba'da Isya. Subuh pun setelah sholat malam mereka terus begitu. Maka mereka mengadukan, ya Rasulullah, kami ini kan jauh rumahnya. Kami ingin mendekat ke sini ke masjid Nabi ini supaya kami lebih dekat, supaya kami lebih leluasa belajar sama engkau. Apa kata Nabi? Tetap tinggallah di sana. Insyaallah di sini Nabi melarang untuk mendekat ke masjid, tetap tinggallah di sana. Satu, tidaklah engkau langkahkan kakimu melainkan langkah pertama 2 keutamaan. Ya, mengangkat derajat, diampuni dosa. Terus semakin banyak langkah, semakin banyak peluang untuk mendapatkan kasih sayang dan tinggi derajat di sisi Allah. Yang kedua, tetap di sanalah. Siapa lagi mendakwahi mereka? Kita berdakwah dengan hikmah, gitu kan? Dengan mereka. Jadi masjidnya jauh, Ustaz, nggak jadi alasan. Dulu para sahabat ini jalan kaki, sekarang kita pakai motor atau mobil. Ya, dalam hadis itu teksnya adalah langkah. Motor, mobil nggak dapat. Lah iya, nggak ada usaha. Itu usaha loh. Semakin berat dalam usaha kita dalam ibadah, semakin banyak menambahkan keberkahan dari Allah. Semakin mudah, ya kita sekarang menuntut ilmu kan ya. Dulu para ulama, mereka yang menuntut ilmu untuk mendapatkan satu hadis 1 bulan perjalanan. Bayangkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 baru dapat 1 hadis. Tapi hadis itu merubah hidupnya sampai mereka meninggal dunia. Dan itu sampai hadis itu sampai kita bisa menikmatinya. Subhanallah. Tapi sekarang tinggal keluar hadisnya. Baca doang, tutup lagi, enggak lagi. Artinya pun lupa. Ya itu, semakin mudah, ya kan? Semakin mudah perjuangan kita dalam menuntut ilmu, semakin dikit keberkahannya. Semakin besar perjuangan kita di dalam mengamalkan kebaikan, semakin banyak keberkahannya. Itu kaidah dari para ulama. Jadi kalau anak kita nyantri itu jangan ditanya, "Nah, tadi makan apa?" Pasti dia jawab, "Ikan asin." Pasti.
Betah nggak di sana? Ya enggak, ya beda pondok dengan rumah. Di rumah bisa santai, di sana digebuk ustadznya, dikejar ustadznya. Harus ketika ingin menjadi penuntut ilmu itu harus tinggalkan 3 hal. 1, jangan makan terlalu banyak. Kalau kita makannya yang dipikirkan, ya, ini nggak bakal kita berhasil dalam menuntut ilmu. Yang kedua, jangan tidur terlalu banyak, ya kan? Yang ketiga, jangan jangan terlalu banyak bergaul. Kalau kita makan terlalu banyak, apa akibatnya? Ngantuk. Kalau tidur terlalu banyak, ya tidur terlalu banyak, males. Dikit-dikit nguap. Ketika kalau bergaul terlalu banyak bicaranya. Sekarang ini bergaul nggak harus kita di rumah bergaul ya sekarang kan, nggak bergaul seperti dulu, kumpul gitu, nggak. Grup sekarang, tahu grup ya? Ada grup WA, subhanallah, grup alumni SD, grup alumni SMP, grup banyak grup, ada grup mancing, ada grup ini, ada puluhan grup. Celentang itu harus dilihat dan dibalas. Kapan lagi kita belajarnya coba kalau seperti itu? Nah, jadi masuk ke dalam grup itu bermanfaat saja. Ya, itu solusi supaya kita menjadi penuntut ilmu yang berhasil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah dulu ya? Sampai saya. Sudah ya, Ustaz ya? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta